Ya, silakan. Baik, Yang Mulia, kami akan membacakan pokok-pokok permohonan kami, perkara 285. Ya, Izinkan pokoknya ya, singkat ya. Baik, Yang Mulia. Ya. Mohon izin Yang Mulia, kami akan membacakan dalil kami yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang kami uraikan pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 permohonan. Kami tegaskan Yang Mulia bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan kami Yang Mulia. Karena objektum litisnya putusan Pak KPU itu ya. Benar Yang Mulia. Baik. Kemudian tenggang waktunya. Kemudian yang kedua Yang Mulia terkait dengan kedudukan hukum pemohon tenggang Yang waktu Mulia. dulu. Oke, tenggang waktu Yang Mulia izin bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh termohon itu pada tanggal 14 Desember 2024 hari Sabtu Yang Mulia. Kemudian permohonan awal kami sampaikan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Yang Mulia, dan selanjutnya kami melakukan perbaikan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Yang Mulia, sehingga kami tegaskan dalam permohonan kami bahwa permohonan kami juga waktu ya. Iya, izin Yang Mulia. Ya, sekarang kemudian legal standingnya terkait dengan legal standing pemohon Yang Mulia, kami masih dalam batas ambang yang kemudian ditentukan oleh pasangan calon nomor urut 1. Siap. Kemudian selisihnya berapa? 3.591 suara Yang Mulia. Dipresentasikan berapa? Izin Yang Mulia. Kalau dipresentasikan berapa itu? 2% Yang Mulia. Izin. Ya, tapi selisih saudara berapa? Masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang Yang Mulia. Karena 1,9 ya. Ya, siap Yang Mulia. Ya, kalau dihitung 1,9 itu. Siap Yang Mulia. Jadi kewenangan oke, tenggat waktunya oke, legal standingnya komplit oke. Siap Yang Mulia. Nah, terus sekarang ada persoalan apa? Izin Yang Mulia, di dalam permohonan kami, pertama kami ingin menguraikan bahwa pemohon mengalami pengurangan suara pada 6 distrik di Kabupaten Lanijaya Yang Mulia. 6 distrik. Ya. Ini pakai nuken ya? Pakai nuken Yang Mulia, izin. Ya. Terus? Perlu kami tegaskan sebelumnya Yang Mulia bahwa berdasarkan C hasil di tingkat TPS dan kemudian D hasil di tingkat distrik, perolehan suara itu bersejalan atau berkesesuaian Yang Mulia. Akan tetapi termohon melakukan pengurangan suara dari pemohon pada tingkat rekapitulasi di tingkat kabupaten Yang Mulia. Oke. Izin Yang Mulia, kami akan menjabarkan satu persatu terkait dengan pengurangan suara yang dialami oleh pemohon. Pertama Yang Mulia, kami ingin menyampaikan bahwa pemohon mengalami pengurangan suara pada distrik Mokoni sebanyak 321 suara Yang Mulia. Di mana di dalam tabel yang kami sampaikan terdapat perbandingan bahwa berdasarkan C hasil dari 10 TPS dan kemudian D hasil di tingkat distrik, perolehan suara pemohon sebanyak 2.517 suara Yang Mulia. Akan tetapi pada rekapitulasi di tingkat kabupaten berubah menjadi 2.196 suara Yang Mulia. Sehingga kemudian perolehan terdapat pengurangan suara yang dialami oleh pemohon Yang Mulia sebanyak 321 suara pada distrik Mokoni Yang Mulia. Selanjutnya Yang Mulia, pemohon juga mengalami pengurangan suara sebanyak 854 suara pada distrik Gua Balim. Hal yang sama terjadi Yang Mulia, di mana berdasarkan C hasil pada 10 TPS di Gua Balim telah berkesesuaian dengan perhitungan di tingkat distrik Gua Balim, pemohon mengalami atau memperoleh suara sebanyak 1.568 suara Yang Mulia. Akan tetapi termohon melakukan pengurangan suara pada perolehan di tingkat rekapitulasi kabupaten yang hanya 714 suara yang sebelumnya pemohon memperoleh 1.568 suara Yang Mulia. Sehingga pemohon mengalami pengurangan 854 suara Yang Mulia. Kami lanjutkan Yang Mulia pada distrik ketiga, yaitu pada distrik Kolawa. Pada distrik Kolawa Yang Mulia, pemohon mengalami pengurangan sebanyak 391 suara. Hal yang sama terjadi Yang Mulia bahwa berdasarkan C hasil di 12 TPS itu telah berkesesuaian dengan rekapitulasi D hasil di tingkat distrik, pemohon memperoleh suara sebanyak 836 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat kabupaten, pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 445 suara. Izin Yang Mulia, sebagai fakta lain yang ingin disampaikan bahwa pada distrik Kolawa ini
Paslon 02 yang ditetapkan sebagai pemenang oleh termohon memperoleh suara sebanyak 3.113. Akan tetapi di tingkat kabupaten itu justru bertambah menjadi 3.213 suara yang mulia. Begitu juga dengan paslon 03 yang mulia, yang hanya memperoleh 0 suara sebelumnya, di tingkat kabupaten bertambah menjadi 291 suara yang mulia. Keempat yang mulia, distrik Yiluk. Ini pengurangannya sangat drastis dan sangat berdampak pada perolehan suara yang dimiliki oleh pemohon yang mulia, di mana pada distrik Yiluk ini pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 1.729 suara. Berdasarkan C hasil di 10 TPS yang telah berkesesuaian dan sejalan dengan penetapan D hasil di distrik yang mulia, pemohon memperoleh suara sebanyak 3.999 suara. Kemudian pada tingkat rekapitulasi kabupaten berkurang menjadi 2.270 suara yang mulia. Berikut juga yang mulia, kami sampaikan bahwa paslon 02 yang hanya memperoleh 22 suara, ternyata pada rekapitulasi di tingkat kabupaten ditetapkan oleh termohon menjadi 1.200 suara yang mulia. Angka yang sangat signifikan peningkatannya, begitu juga signifikan pengurangan bagi pemohon yang mulia. Begitu juga dengan paslon 03 yang mulia. Dari rekapitulasi sebelumnya yang yang tidak memperoleh suara sama sekali, justru pada tingkat rekapitulasi kabupaten memperoleh suara sebanyak 551 suara yang mulia. Lanjut yang mulia, pada distrik kelima, pemohon mengalami pengurangan suara pada distrik Muara sebanyak 400 suara yang mulia. Pola yang sama dilakukan oleh termohon yang mulia, di mana pada C hasil di 11 TPS pada distrik Muara yang perolehannya sejalan dan berkesesuaian dengan dianggap dibacakan. Siap yang mulia. Polanya sama ya. Siap yang mulia. Ini selisih 400. Selisih 400 yang mulia. Terus yang keenam. Keenam, pada distrik Bugogona yang mulia, pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 1.562 suara yang mulia. Pola yang sama yang mulia, di mana C hasil di 16 TPS pada distrik Bugogona itu berkesesuaian dengan D hasil yang ada di kecamatan. Akan tetapi yang mulia, pada penetapan atau rekapitulasi di tingkat kabupaten justru pemohon mengalami 0 suara yang sebelumnya 1.562 suara yang mulia. Ini polanya sama semua ya. Polanya sama semua yang mulia yang dilakukan. Buktinya antara D hasil dengan ada yang di tingkat kabupaten sudah kami sampaikan yang mulia. Ya. Terus hanya ini ya dalilnya berarti. Berikutnya ya. Dalilnya ada lagi yang lain? Ada lagi yang mulia. Apa? Termohon melakukan penambahan pada paslon 02 yang mulia, penambahan suara di 4 TPS. Kalau itu kan otomatis kan? Siap yang mulia. Jadi ada kesalahan penghitungan suara, pengurangan dan penambahan di 6 distrik tadi kan? Iya yang mulia. Yang lain ada lagi yang lain, dalil yang lain? Dalil yang lainnya yang mulia, kami mungkin spesifiknya pada distrik Karu yang mulia, di mana termohon melakukan penambahan suara pada paslon 02 yang perolehannya dari paslon 03 yang mulia. Jadi suara yang diperoleh oleh paslon 03 pada distrik Karu yang mulia itu ditambahkan atau didistribusikan menjadi suara bagi paslon 02 yang mulia. Sehingga perolehan suara paslon 02 yang ditetapkan sebagai pemenang menjadi 4.000 suara yang mulia. Dengan mengurangi paslon yang lain. Siap yang mulia, paslon 03 yang mulia. 03 ya. Lain lagi? Izin yang mulia, dalil kami berikutnya adalah terkait dengan tidak diselenggarakannya pemilu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan pada sistem nokeng di 2 distrik yang mulia, yakni ada 2 distrik nggak tidak digunakan. Distrik mana itu? Distrik Melagi dan distrik Poga yang mulia. Jadi untuk 2 distrik ini kemudian termohon secara langsung hanya menetapkan C hasil di perolehan suara, tetapi kemudian tidak mendistribusikan logistik atau tidak melakukan kesepakatan untuk melakukan pemilihan pada tingkat TPS yang mulia. Jadi tidak ada TPS-nya. Ada TPS tapi kemudian pemilihan tidak disepakati di tingkat TPS dan kemudian tidak mendistribusikan logistik. Itu nukernya gimana caranya? Jadi mereka hanya melakukan pemilihan pada atau melakukan kesepakatan di tingkat distrik yang mulia, di tingkat kecamatan. Kan ada pola-pola, misalnya pimpinan adat yang bawa mandat itu berdiri di depan, yang lain ngikuti gitu. Ada nggak di sini? Nah ini tidak dilaksanakan oleh termohon yang mulia di 2 distrik ini. Baik. Kemudian apa itu yang tidak dilakukan? Distrik Melagi dan kemudian distrik Poga yang mulia. Terus?
Apalagi? Mungkin fakta yang ingin kami sampaikan juga yang mulia bahwa ternyata ketua dari termohon itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan paslon 02 yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang yang mulia. Hubungan kekeluargaan. Ada hubungan kekeluargaan yang mulia. Apa hubungannya? Ada kami sampaikan di dalam permohonan yang mulia. Ya, hubungan apa itu? Yaitu ketua pada termohon adalah istri kedua dari adik kandung dari calon bupati nomor urut 2 yang ditetapkan sebagai. Tapi tetap netral kan, bisa saja kan ada hubungan. Izin yang mulia, pada permohonan kami juga sampaikan bagaimana kemudian proses atau dinamika yang terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Itu menampakkan gejala tidak netral. Iya yang mulia, itu menampakkan gejala tidak netral daripada termohon yang mulia. Dan itu juga dipersoalkan oleh komisioner dari termohon lainnya yang mulia. Bagaimana kemudian dominasi dari ketua termohon yang mulia. Oke, ada lagi dalil yang lain? Cukup yang mulia untuk dalil kami itu. Sekarang petitumnya dibacakan. Mungkin dilanjutkan oleh saudara kami. Ya, itu pemerataan itu. Bu. Siap. Ya. Makasih yang mulia. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, pemohon memohon kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanijaya tanggal 14 Desember 2024. Ketiga, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanijaya nomor 79 tahun 2024. Jauh dikit dari mic-nya. Supaya nggak rusak nanti. Kalau rusak didenda nanti. Ini dari mahasiswa kayaknya dulu yang mulia. Oh iya, makanya itu jangan ke keras. Kasih yang mulia. Itu aset negara rusak nanti. Mohon maaf panitia. Keempat, menetapkan untuk mengembalikan pengurangan perolehan suara yang dialami pemohon sesuai dengan form C1 hasil di setiap TPS pada 6 distrik, yaitu distrik Makoni, distrik Goa Balim, distrik Koloa, distrik Yuluk, distrik Muara, dan distrik Bugua Gona. Kelima, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanijaya tahun 2024 yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Nomor 1, nama pasangan calon Yemis Kagoya SIP dengan Tanus Kagoya SPD dengan perolehan suara 78.874. Pasangan nomor 2 Aletinus Yigi Balon Freddy Ginia Tabuni sebesar 75.083 suara. Pasangan nomor 3 Tanwanibo Esos MSI dengan Windian Wigwa sebesar 29.072 suara. Keenam, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanijaya untuk menerbitkan keputusan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanijaya tahun 2024 yang menetapkan pasangan calon nomor 2 atas nama Yemis Kogoya SIP selaku Bupati dan Tanus Kogoya selaku Wakil Bupati atau selaku pasangan calon Wakil Bupati terpilih Lanijaya tahun 2024 dengan perolehan suara 78.874 suara atau setidak-tidaknya 1. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanijaya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Umum
Pemilihan Kabupaten Lanijaya nomor 79 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanijaya tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024. Ketiga, menetapkan untuk mengembalikan pengurangan perolehan suara yang dialami pemohon sesuai dengan form C1 hasil pada 6 distrik, yaitu Distrik Makoni, Distrik 2 Balim, Distrik Kolowar, Distrik Yuluk, Distrik Muara, dan Distrik Buguk Gona. Keempat, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanijaya selaku termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan nomor urut 2, yaitu Alitinus Igi Balom SPD Reni Ginia Tabuni ST sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lanijaya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Lanijaya karena terbukti melakukan pelanggaran. Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanijaya selaku termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada distrik Melagi dan distrik Poga. Keenam, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Lanijaya garing termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo ex hono. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Prof. Eni, silakan, Bro. Baik, terima kasih. Saudara kuasa pemohon, ini permohonan saudara tebal sekali ya. Siap Yang Mulia. Silakan dibuka halaman 7 ya. Di halaman 7 itu kan saudara sudah mencantumkan perolehan dari yang ditetapkan oleh termohon. Di halaman 7 ya. Baik Yang Mulia. Total suara sahnya 185.022 ya. Yang Mulia. Itu perolehan paslon 1 75.493, paslon 2 79.084, kemudian paslon 3-nya 30.445, betul ya? Kemudian di halaman 26 ya. Itu kan saudara mengatakan tadi dalilnya ada yang pengurangan. Siap Yang Mulia. Kalaupun tidak dikurangi, misalnya tidak dikurangi, maka perolehan suara itu, ini halaman 26 ya. Nah, itu saudara mengatakan perolehan suara pemohon itu 80.700. Kemudian nomor urut 2 74.093. Yang nomor 3 adalah 32.305. Itu kan berarti yang saudara minta kan itu? Itu kok ada angka-angka itu dari mana perolehannya? Ini dari rekapitulasi yang kemudian dilakukan oleh saksi-saksi di lapangan. Ya, Yang artinya Mulia. ini kan saudara mengatakan, ini kan yang kalau tidak dikurangi, kalau tidak mengalami pengurangan, perolehannya seperti itu. Izin Yang Perolehan Mulia. seperti itu, kemudian di petitumnya, kok tidak sama dengan yang itu gimana ceritanya? Izin Yang Mulia, jadi dari petitum itu kami melakukan penghitungan ulang terhadap C hasil yang kemudian sudah diupload pada Sirekap Yang Mulia. Jadi sebagaimana dalil kami mulai dari halaman. Jadi yang di sini ini saudara pakainya apa? Dari Sirekap ini? Kalau C1 semua, yang nomor halaman 26 itu C1 izin Yang semua? Mulia, untuk perhitungan versi kami sebagai pemohon Yang Mulia, Ya. itu mulai dari halaman 35 sampai kemudian sebelum petitum Yang Mulia, Ya. itu adalah perhitungan berdasarkan C hasil yang kami download pada Sirekap Yang Ya, Mulia. saya hanya membaca saja pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 5.207 Izin, ya. Nah, terus saudara jelaskan apabila tidak mengalami pengurangan dapatnya segitu 80.700 ya. Ini kan harus mencocokkan kalau yang begini ya. Izin Yang Mulia. Cuma di dalam petitumnya itu tidak kemudian jadi 80.700 gitu ya. Seperti yang kami Tetapi sampaikan 78 tadi. seperti yang kami sampaikan Yang Mulia, itu setelah kami melakukan penghitungan ulang melalui C hasil yang ada di Sirekap Yang Mulia. Oke, itu buktinya sudah lampirkan semua. Sudah dilampirkan Yang Mulia. Kemudian yang di Melagi dan Poga Siap, itu Yang dua distrik yang tadi sudah katakan
tidak ada noken tapi ada C hasilnya. Iya, yang mulia. Itu bukti berapa itu? Itu sudah kami sampaikan juga untuk daftar buktinya, yang mulia. Izin kami belum bisa detailnya, yang mulia. Sudah disampaikan ya? Sudah disampaikan semua, yang mulia. Sudah Untuk di-upload itu memang? Iya. Ke Sirekap? Iya, yang mulia. Untuk 39 distrik itu kita sudah. Yang enggak Melagi dan Poga tadi, yang noken tapi tidak ada Iya, C hasil. sudah disampaikan juga Tidak ada bukti-bukti. noken tapi C hasil ada itu. Iya, yang mulia. Sudah kami sampaikan juga, yang mulia. Oke, terima kasih. Siap. Ya, baik. Terima kasih. Mohon Tadi, izin yang apa mulia, yang- sebelum berakhir mungkin Apa? kami ingin melakukan rempoi pada halaman 60 gugatan kami. Di situ pada poin 6 petitum kami pada poin 6 menyatakan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanijaya untuk menerbitkan keputusan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanijaya tahun 2024 yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2. Di situ tertulis nomor urut 2, yang mulia. Harusnya nomor urut 1, yang mulia. Yemis Kogoya, SIP, dan Tanus Kogoya, yang mulia. Jadi hanya perubahan di angka itu saja. Oh, tapi ya itu nanti dinilai itu. Baik, Ya. baik, yang mulia. Baik. Tadi yang membaca petitum namanya siapa ini? Di sini ada 10 nama ini. Amirullah. Oh, Amirullah. Iya. Amirullah. Amirullah itu SSH, yang mulia. itu nomor 4 ya. Baik, yang mulia. Saya pengen tahu namanya aja. Siap, yang mulia. Prof, ini ada lagi, silakan, Bro. Ada yang terlupa tadi satu ya. Dari petitum saudara ini kalau dijumlah suara sahnya jadi berapa ini suara sahnya di sana? 183.029 itu ya. Kalau dari termohon kan 185.022. 189.029, ya. Berapa? 183.029. Berarti ada selisih 2.000 lebih itu. Iya, yang mulia. Ya, nanti tolong ini dari termohon dijelaskan ya, berapa DPT-nya, kemudian suara sah dan tidak sahnya semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya pengen tahu namanya Amirullah itu karena apa? Suaranya kok keras. Berarti sarapannya tadi pagi banyak. Siap, yang mulia. Ya kan? Sarapannya banyak ya, 2 piring kayaknya dia. Baik. Biar Salam enggak. dari Papua, yang mulia. Oh ya. Apa Papega ya? Oke. Saudara mengajukan Papeda. Papeda namanya itu. P1 sampai dengan P78 dan P80. Betul? P81-nya belum dileges. Nanti kalau mau ditambahkan dileges dulu. Ya? Baik. Jadi kurang dileges nanti ditambahkan ya. Supaya disahkan. Kemudian yang 79 itu berupa apa tuh? Video apa? Jadi pada protes yang dilakukan oleh saksi dari pemohon, yang mulia, di saat rekapitulasi. Oke, dalam flash disk ya itu ya? Iya, yang mulia. Oke, yang disahkan. Nanti yang belum dileges ya? Siap, yang mulia. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf di break sebentar, sekitar 10 menit. Karena ada tugas yang tidak bisa diwakilkan ke toilet. Ya, kalau bisa diwakilkan sebetulnya. Pengen diwakilkan sidang jalan terus. Tapi saya tadi bilang ke panitera pengganti, bisa diwakilkan enggak bisa kayaknya. Jadi di skor 10 menit, tapi saudara-saudara yang ke toilet boleh, tapi yang pergi jauh-jauh enggak boleh. Kita hanya 10 menit ya. Sidang di skor 10 menit. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Kita mulai kembali. Sidang diskurs dan sidang terbuka untuk umum. Ya, ini sudah lega semuanya, jadi bisa kita mulai dengan tenang. Ya. Sekarang perkara 289, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Ya, Yang Mulia, terima kasih. Gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Kami Direktur Kuasa Hukum 289 menyampaikan bahwasanya perkara 289 mohon izin untuk dicabut. Sebagaimana surat pengajuan pencabutan telah kami sampaikan ke kepanitraan pada tanggal 19 Desember 2024. Terima kasih Yang Mulia.
Ini surat pencabutan surat kuasa ya? Iya. Tapi prinsipal mencabut juga? Sudah dicabut ya mulia. Oke, benar ya? Iya, Ini Yang Mulia. jadi disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum bahwa perkara ini ya atas nama calon Bupati Yemis Kogoya dan Tenus Kogoya, Wakil Bupati, mencabut permohonan di register nomor 289. Iya, Yang Mulia benar. Baik, nanti akan kita laporkan pencabutannya